tadi mau menabrak anggota yang melaksanakan pengaturan, namun alhamdulillah tidak terjadi. Dan yang bersangkutan ketika dikejar langsung lari menuju Polres dan menabrak ruang SPKT. Memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan orang tuanya di aspek pemahaman agamanya. Karena bapaknya adalah seorang purnawirawan, itu dianggap berseberangan dengan pahamnya, teman-teman sekalian. Sebenarnya aksi ibu ini nih tergolong nekat, bisa dibilang bego, bisa dibilang konyol. Itu dari aku ya, terserah kalian mau ngatain dia apa, tapi bagiku itu super duper konyol. Sebenarnya gini, orang depresi itu ya memang sih pikirannya kemana-mana ya, mikirnya bisa over gitu, overthinking. Misalnya kayak orang punya gangguan anxiety disorder kayak aku gini nih juga, iya mikirnya pasti apa namanya itu kejauhan di masa depan tuh, kayak mikir banget gitu. Tapi aku nggak tahu ya permasalahannya ibu yang ini nih apa. Tapi saranku buat kalian semua yang mungkin mengalami kayak punya masalah, stres, depresi atau apa, jernihkan pikiran, lakukan teknik relaksasi, grounding, lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang nggak pakai banyak mikir gitu. Misalnya stres kerjaan, stres apa itu dialihkan dulu ya. Seperti aku juga, aku ini seorang penulis ya guys. Penulis novel dan sering dikejar deadline, kadang-kadang juga harus ngedit naskah orang, terus double lah pikirannya. Terus ya aku pernah juga mengalami yang namanya anxiety disorder, sempat divonis gitu sejak tahun lalu. Jadi gejalanya itu ya overthinking yang terlalu over, terus mikir sesuatu di masa depan tapi belum kejadian tapi udah dipikir bener-bener gitu, katanya, kata dokternya sih gitu. Kan aku dites juga tuh. Terus aku itu juga sebagai penulis juga, aku kan harus mendalami beberapa, ya harusnya sih semuanya, semua karakter yang ya, terutama karakter pemeran utamanya ya, yang tentu saja berbagai macam karakter. Dan kadang-kadang dalam satu novel tuh kan aku harus mendalami 2, 3, 4 karakter utama dalam cerita tersebut. Feel-nya, emosinya itu harus dapat supaya pembaca juga ikut dapat. Nah, kadang-kadang hal seperti itu juga memicu cara berpikir kita itu jadi beda gitu. Kadang sometimes I feel like not me, this is not me, but tapi namanya juga kerjaan ya, ini the money. Oke, ya karena memang dunia aku memang menulis ya, selain uang itu yang nggak dipikir lah. Yang penting aku nulis, aku bisa menyajikan cerita yang baik buat pembaca, yang seru, yang orang kira-kira nanti membaca lagi, ditunggu gitu. Sekiranya misiku tuh kalau nulis itu supaya 30 tahun mendatang tuh ada orang yang inget, novel ini tuh mbak ini loh yang nulis gitu. Something remindable, sesuatu yang sangat memorable gitu ya. Nah, begitu juga kalian kalau misalnya stres tuh, kadang-kadang stres itu susah gini, karena ada orang yang bisa merasakan stres jadi dia bisa ngontrol, ada juga yang enggak gitu. Yang enggak itu yang bahaya. Misalnya udah enggak kerasa stresnya kayak apa, terus efeknya kejadian gitu ya. Aku pernah mengalami juga, dokternya bilang mbak ini stres, tapi aku mikir perasaan aku gak punya masalah. Ternyata stres itu bukan hanya punya masalah atau tidak punya masalah. Kadang-kadang sesuatu yang datang ke badan kita, pikiran kita nggak apa-apa, tapi gimana sih ya, kita ngerasanya nggak apa-apa nih, tapi pikiran sama fisik kita yang ngerasain, dia punya kayak shield sendiri, udah nih stres nih, kalau terus ditekan-tekan nih stres, nah gitu. Nah, mungkin yang dialami ibu satu ini juga iya, sehingga dia akhirnya jadi Catwoman katanya di video sebelah. Tapi kalau aku bilang nih mirip Falak naik motor. Tahu Falak kan yang di filmnya The Nun? yang itu tuh banget. Yang serem banget itu. I feel like scare. Aku juga nyari fotonya ini buat video ini, dia udah sambil merem-merem. Nah, aku rasa dia mirip Falak naik motor, ngepot-ngepot, jelesep, ya kan? Langsung dia itu ndelosor, langsung nerabas ke kantor polisi. Astaga. Jadi gini ya, bunuh diri, katanya sih bunuh diri atau apa sih yang dilakukan para pengantin teroris itu ya, anggaplah ya udah kita sebutnya bunuh diri ya. Bunuh diri begini. Sebenarnya
bunuh diri atau nggak bunuh diri itu hak kamu, nobody can stop you. Tapi orang bisa menyarankan, meskipun orang menyarankan kalau kamu memang kekeh mau bunuh diri, udah deh bunuh diri aja gitu. Nah, saranku kalau mau bunuh diri jangan ngajak-ngajak orang lain, jangan rusak fasilitas. Masa lu yang pengen mati kok orang lain diajak-ajak, orang lain bikin repot sih? Mati tuh nyemplung aja sekalian ke jurang sendirian gitu. Bukankah di agama Islam itu, di agama manapun lah ya, yang jelas bunuh diri itu dilarang ya, dibenci sama Tuhan ya. Bahkan ada yang bilang katanya bunuh diri itu kalau rohnya udah nggak diterima di langit dan bumi. Ada juga yang bilang sampai kiamat nanti rohnya itu terluntang-lantung di antara bumi dan langit ini, apalah itu namanya, I don't know, gentayangan. Matinya nggak wajar, mau kayak gitu jangan. Nggak enak, gentayangan nggak enak ya. Kita aja kalau ngintilin cowok kita kemana-mana kayak kuntilanak itu, kuntilanak gentayangan aja nggak enak, capek pasti. Nah ya gitulah, kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Nasi masih enak mbak, tapi aku nggak suka nasi sih. Tapi bukan berarti aku mau bunuh diri ya, tenang aja. Cewek cantik nggak boleh mati. Pasti mati, tapi jangan sekarang. Nah, udah sekian itu aja ya pendapatku tentang Mbak Falak ini. Mbak Falak. Okay, see you on next video.